Terima kasih sekali atas kesempatan untuk bisa duduk dan bersama kepada pencinta bahasa Indonesia yang di bawah pengelolaan Badan Bahasa. Terima kasih. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak Indonesia merdeka di Amerika. Banyak juga ahli Indonesianis yang lahir dan berkarir di Amerika. Dan pada saat ini bahasa sebagai soft power sudah menggaung di mana-mana, termasuk juga di Amerika. Dan melalui bahasa, menurut saya bahasa juga adalah budaya. Karena itu pemakaian bahasa dan juga pemanfaatan bahasa tidak jauh daripada kegiatan budaya. Bahasa Indonesia yang dipakai di Amerika tidak hanya melalui diaspora di sana, tetapi juga dipakai oleh banyak kelompok kesenian budaya Indonesia di Amerika, dan juga itu memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada waktu berbicara atau menyampaikan pengenalan terhadap budaya Indonesia. Setiap kali ada pertunjukan budaya Indonesia, saya melihat dimanapun, baik di kota, di universitas, di masyarakat, banyak sekali orang Amerika yang datang dan menikmati. Dan saya kira itu salah satu bukti bahwa Indonesia sangat menarik di mata mereka. Dan juga di Amerika ada Voice of America, yaitu radio bahasa Indonesia di Amerika. Mereka tidak hanya siaran di dalam bahasa, tetapi juga memperlihatkan dan melaporkan dan menayangkan budaya-budaya Indonesia dalam bahasa Indonesia. Dan itu juga bisa dipakai baik oleh orang Indonesia, diaspora Indonesia, maupun orang Amerika yang sedang belajar bahasa Indonesia. Dalam konteks saya, terutama di universitas, seperti kita ketahui, banyak mahasiswa di Amerika yang sudah belajar budaya dan bahasa asing lain sewaktu mereka di SMP dan SMA. Dan kebanyakan mereka belajar bahasa-bahasa dan budaya yang lebih mapan, terutama dari Eropa. Dan pada waktu mereka berpikir tentang bahasa yang harus mereka ambil di Amerika, alasan utama mereka adalah mereka ingin belajar suatu budaya yang belum mereka ketahui. Itu salah satu alasan utama dari mereka seperti itu. Dari kekayaan budaya Amerika, yang paling menarik menurut saya itu adalah flora dan fauna. Jadi saya selalu memperlihatkan kekayaan ini, baik misalnya dari flora itu kebetulan binatang orangutan, itu khas Indonesia dan orang Amerika tahu, tetapi dengan ucapan yang menurut kita, wah itu orangutan gitu ya. Jadi wah orangutan, ya kamu tahu orangutan, ya tahu, tapi kamu tahu orang hutan, orang di dalam bahasa Indonesia, dan hutan apa gitu ya. Jadi itu permulaan yang baik. Dan satu binatang lain yang membuat mereka terheran-heran adalah komodo. Jadi dua binatang itu itu bisa menjadi pintu bagi mahasiswa Amerika dan juga bagi saya untuk masuk untuk menceritakan lebih jauh tentang Indonesia, flora dan fauna, dan juga nasi goreng, itu juga nasi goreng itu ada di dalam banyak budaya di mana-mana, dan itu dengan cepat bisa masuk menjadi pintu gerbang budaya bagi mereka untuk belajar tentang bahasa dan budaya.
baik, terima kasih. Ya, memang berbeda, tetapi di strukturnya saya kira hampir sama. Jadi subjek kemudian melakukan apa, begitu ya, itu yang sama. Yang berbeda itu adalah misalnya kata sifat dan kata benda ya. Kalau kita katakan kabar baik, mereka baik kabar gitu ya. Atau saya ibu saya gitu. Jadi biasanya perbedaan antara I dan my itu ya itu untuk mereka saya tekankan itu kalau kamu mengatakan I itu berarti saya yang di depan. Kalau my itu harus di belakang begitu ya. Dan juga saya selalu mengatakan, oke, kamu mau dikatakan kamu ayam nggak gitu ya, karena ayam dalam bahasa Amerika itu you are chicken itu artinya wah kamu itu pengecut begitu ya kadang-kadang ya atau kalah. Jadi kalau kamu nggak mau dikatakan I'm a chicken, ya kamu harus mengatakan yang benar gitu loh. Gitu. Jadi ayam saya atau saya ayam gitu ya. Budaya-budaya saya kira melalui pengalaman sehari-hari di dalam pemakaian bahasa itu ya membuat mereka atau perbandingan ya antara apa yang dikatakan di Amerika dan di Indonesia itu ya akan membuat mereka lebih ingat gitu. Jadi misalnya kemarin saya memberikan contoh misalnya ya kata tidak begitu ya, itu ti dan dak gitu loh. Jadi saya mengatakan apakah does duck drink tea gitu ya. No, tea, duck. Jadi tea dan duck gitu. Ya, kadang-kadang mereka tidak ingat katanya, tetapi konteks aneh ini, masa bebek dan teh minum teh gitu. Enggak, ya bebek nggak minum teh, ya tapi hanya tea dan duck gitu kadang-kadang. Dan juga kata-kata biar mereka sering mengingat itu misalnya buah apa yang penuh dengan damai gitu ya. Itu campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Buah apa yang paling damai? Ya, damai apa bahasa Inggrisnya? Peace, ya. Pisang. Pisang itu. Atau permulaan saya mengajarkan bahasa Indonesia saya biasanya dengan suara ayam gitu ya. Jadi suara ayam, coba ini suara ayam, ini ada ayam jantan. Kemudian saya mainkan audionya. Oke, menurut kamu ya, karena tidak hanya mahasiswa Amerika yang berbahasa Inggris, tapi juga biasanya ada mahasiswa asing lain, baik dari Eropa maupun dari Asia ya, Jepang, kemudian Korea kadang-kadang ada, dari Afrika juga, dari India, Pakistan begitu. Jadi suaranya apa ini? Kalau di Amerika kan kukedoodle-doo ya, ya kukedoodle-doo. Itu masa sih? Coba dengarkan lagi, bener nggak gitu ya? Atau coba suara ayam ini sama nggak di Amerika? Di Amerika juga besar. Jadi sama nggak suara ini? Misalnya di New York suara ayam seperti ini, ya benar. Di Texas gimana? Ya seperti itu gitu ya. Di Washington bagaimana? Oh sama juga. Oh bagaimana dengan yang di Inggris? Sama nggak gitu? Atau di Australia? Ternyata semua sama gitu. Tapi kok yang ini kukedoodle-doo kok orang Indonesia itu kok aneh, masa sih ayam suaranya begitu gitu loh. Ya, kemudian perkenalkan itu suaranya kukuruyuk begitu ya. Kukuruyuk kemudian menyanyikan bersama kukuruyuk dan kemudian ya karena kalau kita mau belajar bahasa asing kita harus menerapkan, kita harus punya telinga seperti ayam itu. Jadi kita belajar seperti ayam itu gitu loh. Kalau suara ayam berarti kita harus siap bahwa itu suaranya kukuruyuk bukan kukedoodle-doo. Tarian untuk anak muda yang mereka senang misalnya tarian ya seperti Mau Merah, wah mereka senang sekali gitu ya. Untuk tari Bali itu Bali lebih energetik kan, lebih ya itu untuk mereka senang sekali ya. Tapi untuk Jawa yang sangat pelan itu lama sekali untuk bisa ya paling hanya 1, 2, 3 menit, sesudah itu mereka ya bosan. Tetapi untuk beberapa telinga orang Amerika itu suara seperti itu
membuat mereka menjadi, ini suara apa ya? Ya ada beberapa pengalaman orang Indonesianis ahli Indonesia yang mengapa mereka menjadi ahli Indonesia, karena pada waktu mereka jalan di satu kampus, saya ini menceritakan kembali salah satu ahli bahasa Jawa namanya Profesor Harrington. Itu jadi sore-sore gerimis gitu, kemudian dengar suara alunan gamelan begitu, kemudian dia dekati, ini dari suara apa ya, kok magis ya, aneh gitu dan halus begitu. Setelah melihat bahwa itu gamelan yang sedang dimainkan, itu kemudian memberikan kesimpulan, wah, nyatanya bahasa yang dimiliki oleh alat musik ini adalah bahasa yang dipunyai oleh negara yang berbudaya tinggi gitu. Kemudian baru eksplorasi gamelan itu ya. Ada beberapa orang yang terinspirasi oleh suara gamelan. Ya, dan sebagai guru saya juga harus bisa berpura-pura banyak hal gitu ya. Jadi tentu saja seperti angklung begitu ya. Ya itu juga mereka suka ya. Dan tarian Maumere itu juga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan budaya kelas bahasa Indonesia. Saya selalu memberitahu kepada mahasiswa bahwa saya itu hanya bagian kecil dari Indonesia. Saya tidak bisa mewakili satu Indonesia karena saya belum berwisata atau mengunjungi seluruh pojok dari Indonesia. Karena itu saya selalu menginginkan ada sosok lain yang bisa menjadi pasangan berbicara dengan mahasiswa saya. Dan untuk itu saya juga bersyukur kepada teman-teman adopsi di sini dan teman-teman Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk menjadi pasangan ngobrol dengan mahasiswa saya. Dan itu salah satu kegiatan yang sangat disukai oleh mahasiswa ya. Dan di samping mereka bisa belajar dengan teman-teman yang lain yang seumuran ya dengan mereka, dengan mahasiswa, tetapi juga itu merupakan satu kegiatan yang kadang-kadang bisa juga membantu di dalam pengajaran saya. Jadi banyak mahasiswa yang kalau punya masalah itu biasanya dengan gurunya itu sungkan, tetapi apabila mereka berbicara dengan teman yang tidak ada ikatan pengajaran begitu ya, antara yang memberikan tugas dan yang diberikan tugas, mereka bisa berbicara dengan leluasa. Dan banyak juga testimoni ya dari para mahasiswa, mereka merasa belajar lebih banyak karena tidak ada beban begitu, dan sesudah itu ya mereka lebih bisa mendapatkan kepercayaan diri yang lebih, dan sesudah itu baru ke gurunya. Jadi saya dengan senang hati ya mengundang para mahasiswa atau yang tertarik untuk belajar dengan budaya lain untuk ikut program magang menjadi pasangan ngobrol mahasiswa di Amerika. Dan saya juga berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa yang belajar dari mahasiswa saya juga bisa belajar tentang budaya dan bahasa mahasiswa di kelas bahasa Indonesia di Amerika, dan khususnya di Yale University tempat saya mengajar. Terima kasih.